adik-adik semua, gimana nih kabarnya? Lauso harap kalian semua baik-baik dan sehat-sehat ya. Adik-adik, Lauso hari ini senang banget karena walaupun masih secara online, kita masih bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, Lauso mau ajak kita semua untuk nyanyi lagu dari Terbit Matahari.
Adik-adik ikutin gaya Lause ya, biar kita semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyiin ini sekali lagi lebih semangat ya. Ikutin gaya Lause ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sekarang Lause mau mengajak kita semua untuk berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang pimpin ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Kami juga mau minta maaf Tuhan atas kesalahan yang telah kami lakukan seminggu ini ya Tuhan. Baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sama-sama mau nyanyi lagu kebangsaan kita. Dengan semangat dan bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Dengan semangat ya adik-adik. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Dengan semangat kita nyanyiin lagi lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik tahu nggak? Kita itu punya satu sahabat yang luar biasa. Ia bahkan rela mati loh buat kita.
buat menebus dosa-dosa kita. Namanya itu Tuhan Yesus. Dia itu Tuhan dan sahabat buat kita. Ia selalu ada dimanapun, kapanpun kita butuhin loh adik-adik. Adik-adik sekarang langsung mau ajak kita semua buat nyanyiin lagu Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Kita sama-sama mau katakan Yesus sahabat dan Tuhanku. Adik-adik, Tuhan itu bukan hanya sebagai sahabat dan Tuhanku doang. Ia sebagai pelindung kita juga. Ia selalu ada dimanapun dan kapanpun. Di saat bumi bergoncang, dia ada loh adik-adik buat melindungi kita. Ia sebagai gunung batu kita. Adik-adik, saat kita sedih, di saat kita marah, Tuhan Yesus selalu ada melindungi kita. Nah, adik-adik, mau ajak kita semua buat nyanyi lagu di Badai Topan Dunia. Di dunia
ini ya adik-adik. Lebih semangat adik-adik, ikutin gerakan Lause ya. Adik-adik, Lause mau ingetin untuk persembahan dititipin ke mama atau ke papa ya adik-adik. Adik-adik juga bisa ikut ambil dengan cara ingetin mama papa. Oke? Adik-adik, Tuhan Yesus sayang sama kita. Dia selalu melindungi kita, menjaga kita. Dia itu bisa jadi tempat curhat kita kalau kita ada apa-apa. Nah, Lause mau ajak kita semua buat nyanyiin Yesus sayang padaku. Ikutin gaya Lause ya. Kita mau katakan Yesus sayang padaku. Oke? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, Lause mau ajak kita nyanyiin lagu ini pakai bahasa Inggris yuk. Kita nyanyiin lagu ini dengan bahasa Inggrisnya ya. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Lause Vero. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Lause Vero. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Sekolah Minggu GKBJ tanggal 14 Maret tahun 2021. Siap ya? Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Lipatkan tangan, tutupkan mata. Mari berdoa pada Bapa. Tuhan, terima kasih kami boleh berada depan komputer kami, depan handphone kami, untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Tolong mama papa yang dampingin kami, atau suster yang temani kami, supaya kami boleh
mendengar dengan baik apa yang Tuhan ajarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu kami. Amin. Adik-adik, tunggu. Main dulu ya. Tunggu, gue kok error. Oh ya. Adik-adik, nah, Lause punya sesuatu nih. Tahu nggak ini namanya apa? Namanya tembikar. Tuh, dari tanah liat. Keras gak? Keras banget. Keras. Ya, kalau barang yang keras begini bisa dibentuk-bentuk gak? Gak bisa. Dibalik bentuknya sama. Diputer-puter bentuknya sama. Ya. Nah, sekarang Lause punya satu lagi nih, barang yang lain nih. Nah, adik-adik tahu nggak ini namanya apa? Ini, tuh, ini namanya plastistin. Bisa dibentuk-bentuk ya. Tuh, lembut sekali loh. Ditarik panjang. Ning. Bisa. Mau digepengin lagi. Gini-gini juga bisa loh. Dia bisa dibentuk jadi apa aja. Tuh. Kalau kita tempelin di sini ya, lihat. Ditekan-tekan, dibentuk-bentuk. Dia jadi seperti gelasnya. Tuh, sama kan? Tuh. Nah. Tuh, dia bentuknya seperti gelas juga. Betul gak ya? Coba kalau kita copotin dari cetakannya. Copotin sedikit. Dicopotin. Tuh, bentuknya seperti gelas juga. Ya adik-adik ya. Tuh. Lihat. Nah, jadi deh. Bentuknya seperti gelas tadi. Ya. Tuh, bentuknya sama seperti gelas yang tadi. Tuh, bentuknya bisa seperti gelas juga. Ya. Karena dia gampang sekali dibentuknya. Tuh. Seperti ini. Nah, Lause mau cerita sesuatu nih. Sebentar lagi ya. Adik-adik udah siap belum? Udah siap ya? Ceritanya Lause diambil dari buku kesayangannya kita. Alkitab. Siap ya? Adik-adik udah ambil Alkitabnya? Kubuka Alkitabku. Lalu kubaca. Kita nyanyiin dulu ya. 1, 2, 3. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Oke. Kita mau dengar cerita firman Tuhan dari Alkitab, diambil dari Lukas 20 ayat 9 sampai 19 mengenai penggarap-penggarap kebun anggur. Bagaimana ceritanya? Siap-siap ya? Coba, kalau udah siap, kita nyanyikan ya. Oke. 1, 2, 3. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Tetap duduk, tetap tegap, tetap dilipat tangannya. Kupingnya dibuka ya. Nah, Lause mau cerita tentang yang Tuhan Yesus ceritakan ke orang banyak. Ada seorang pemilik kebun anggur. Nah, siapa yang pernah jalan-jalan
ke puncak mungkin ya. Di situ ada kebun anggur. Siapa yang pernah lihat kebun anggur? Kebun anggur itu sebelum dia berbuah tuh harus dirapiin dulu pohonnya, dijaga ya. Kayak pohonnya, siapa yang punya pohon? Harus disiram dulu supaya subur. Nah, si bapak pemilik kebun anggur ini, nah ceritanya, aku pemilik kebun anggur. Aku punya kebun anggur. Saya suruh orang, bapak-bapak tolong ya kebun anggur saya dirawat yang baik. Nanti waktu panen saya akan datang ya. Kemudian si bapak pemilik kebun ini pergi. Dia pergi ke tempat yang jauh sekali. Ketika waktunya tiba, si pemilik anggur ini pulang lagi. Dari perginya dia pulang. Setelah pulang, masanya panen, waktunya panen, waktunya kita petik tuh pohon anggur. Dia kirim satu orang pegawainya, hambanya ya, dia pergi. Ayo Pak, kamu coba lihat ke kebun anggur, lihat tukang-tukang kebun itu sudah belum mereka mengerjakannya ya. Pergilah si bapak yang pertama, dia pergi ke kebun anggur. Tapi ketika dia sampai di kebun anggur, tukang kebun itu memukul orang itu, suruhannya bapak itu, dipukul, dihina, dan diusir. Dia balik lagi tukangnya, Pak, tukang kebun itu nggak mau melakukan yang bapak minta. Ya sudah, kita kirim orang yang kedua. Orang yang kedua jalan. Pergi juga dia ke kebun anggur. Ternyata tukang-tukang kebun itu sama. Mereka memukul, menangkap, dan menyakiti hamba pemilik kebun tadi. Hamba yang kedua pun pulang dengan badan penuh luka. Pemilik anggur menyuruh hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga pun pergi ke kebun. Dan ketemu lagi dengan tukang-tukang itu. Namun tukang-tukang itu tetap tidak taat. Mereka tidak melakukan apa yang diminta. Mereka memukul dan menyakiti hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga pun pulang dengan muka yang luka, badan yang luka. Pemilik kebun berpikir, kalau gitu aku akan menyuruh anakku yang kekasih. Mungkin mereka akan takut, mereka akan hormat kepada anakku. Dan dikirimlah anak si tukang kebun itu, anak yang kekasih. Anaknya, ayo nak, kamu pergi lihat kebun kita. Si anaknya pergi. Sesampainya di kebun, apa yang terjadi? Tukang-tukang kebun itu bermufakat. Mereka berjanji, lihat itu anak kesayangan pemilik kebun ini. Kalau kita bunuh, kita sakiti, kebun ini akan menjadi milik kita. Dan anak pemilik kebun itu pun disakiti, dilukai, bahkan sampai mati. Pemilik kebun itu pun datang sendiri ke kebun, menghampiri tukang-tukang kebun itu. Tukang-tukang kebun itu akan dibinasakan dan diganti dengan tukang-tukang kebun yang baru. Demikianlah ceritanya. Nah, adik-adik, dari cerita Lause tadi, ada pemilik kebun, ada penggarap-penggarapnya, juga ada anak pemilik kebun. Nah, Lause ceritain ya. Pemilik kebun itu adalah Allah. Para penggarap-penggarap itu adalah orang-orang Farisi yang berkeras hati. Seperti tembikar tadi, keras sekali, tidak mau dibentuk. Kemudian anak pemilik kebun itu adalah Tuhan Yesus yang datang untuk memberitahukan kepada penggarap itu, ayo dikerjakan benar, dikerjakan yang baik. Tapi
orang-orang Farisi itu tidak mau dengar. Orang-orang Farisi itu tetap berkeras. Bahkan para penggarap itu atau orang-orang Farisi itu berniat untuk membunuh Tuhan Yesus. Ya. Adik-adik, apakah kita mau berkeras dan tidak mau taat seperti orang-orang Farisi, atau kita mau belajar taat, ikut sama Tuhan? Lause maunya ikut sama Tuhan. Lause percaya adik-adik juga ya mau taat sama Tuhan kan? Ya. Sekarang kita berdoa yuk. Yuk, sama-sama kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan ajar kami supaya kami punya hati yang lembut, hati yang taat, mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, kita nyanyiin ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Adik-adik mau kan? Taat juga? Ya. Adik-adik, ayat hafalan kita akan ditunjukkan dan kita pelajari sama-sama, dibantu oleh Lause, Larissa, dan Ivana. Oke ya? Siap? Silakan Lause, Larissa, dan Ivana. Markus 10 ayat 45a. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Markus 10 ayat 45a. Jadi adik-adik, kata dilayani menggunakan tangan sebelah kanan. Kata melayani menggunakan tangan sebelah kiri ya. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Markus 10 ayat 45a. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Markus 10 ayat 45a. Samuel 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.